Hotel Syariah di Mataram kena tagihan royalti musik 4,4 juta meski hanya putar murotal Al-Quran. Sumber Gelora.co. Tagihan itu dihitung berdasarkan jumlah kamar, bukan apakah hotel memutar musik atau tidak. Kabar ini langsung bikin warganet heboh bagaimana logika aturan tersebut. Menurut sudut pandang saya, ini tidak lebih dari hanyalah pemerasan yang diada-adakan. Kasus mengejutkan datang dari dunia perhotelan di Mataram ketika sejumlah pengusaha termasuk Hotel Syariah mengaku terbebani dengan kebijakan royalti musik yang diterapkan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN. Ironisnya, meski tidak memutar musik hiburan, mereka tetap dikenakan tagihan. Beberapa hotel syariah hanya memutar murotal Al-Quran atau suara alam dari platform digital seperti YouTube. Namun, aturan LMKN menghitung kewajiban pembayaran berdasarkan jumlah kamar, bukan jenis audio yang diputar. Kondisi ini dianggap memberatkan, terlebih sektor pariwisata masih berusaha bangkit setelah terpukul pandemi. Asosiasi Hotel Mataram atau AHM yang menaungi lebih dari 30 hotel bahkan segera menggelar rapat koordinasi pada 21 Agustus 2025 untuk menyatukan sikap sebelum berdialog dengan LMKN. Situasi kian pelik karena aturan LMKN mencantumkan ancaman pidana hingga 10 tahun penjara atau denda maksimal 4 miliar rupiah bagi yang menolak membayar. Bagi hotel kecil dan menengah, ketentuan ini jelas menimbulkan keresahan besar. Selain hotel, aturan serupa juga membebani restoran, kafe, hingga diskotik dengan perhitungan berbeda, mulai dari kapasitas kursi hingga tingkat okupansi. Tidak heran jika kebijakan ini memicu kritik luas dari masyarakat yang menilai regulasi terlalu kaku. Para pelaku usaha berharap pada penyesuaian yang lebih adil agar perlindungan hak cipta tetap terjaga tanpa mengorbankan keberlangsungan bisnis yang menjadi penopang utama pariwisata daerah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aduh, bodohnya nggak ketolongan, siapa sih nih yang ngusulin, cok? Suara Al-Quran pun harus kena royalti. Ini siapa sih yang bikin ide kayak begini di LMKN, cok? Stres kali nih orang ya. Ini dikatakan merdeka kayak gini kita. Terlalu parah, orang nyetel ngaji aja kena royalti, parah banget. Yang jadi masalah ini hak ciptanya siapa? Kok bisa suruh bayar gitu? Semena-mena nanti napas suruh bayar pula nanti ah. Kalau misalkan nggak bayar, kena pidana 10 tahun atau denda 4 miliar. Enak amat, parah, luar biasa parah. Berita kemarin saya masih bisa terima tuh, putar suara burung ditagih royalti. Saya masih bisa mikir, oh mungkin uang royaltinya itu nanti akan dibeliin pakan burung, terus dikasih sama burung-burung liar. Masih masuk akal lah. Cuman yang ini udah gak masuk akal nih. Masa sih muter lantunan Al-Quran masih ditagih royalti juga gitu? Ini uang royaltinya mau masuk ke siapa coba? Ini tinggal nunggu aja nih masjid-masjid ditagih juga royalti. Karena tiap hari ngumandangin azan. Ya Allah, cari duit kok gini amat ya. Ditagih 4,4 juta rupiah karena putar murotal Al-Quran. Jika tidak dibayar, sanksi pidana 10 tahun penjara atau denda 4 miliar rupiah. Hotel Syariah di Mataram kena tagihan royalti musik 4,4 juta meski hanya putar murotal Al-Quran. Sumber Gelora.co. Tagihan itu dihitung berdasarkan jumlah kamar, bukan apakah hotel memutar musik atau tidak. Kabar ini langsung bikin warganet heboh bagaimana logika aturan tersebut. Menurut sudut pandang saya, ini tidak lebih dari hanyalah pemerasan yang diada-adakan. Jikapun harus membayar royalti, kemana aliran uangnya? Karena sejatinya royalti diberikan kepada pemilik ataupun pencipta. Sampai berita ini diturunkan, pihak LMKN belum memberikan klarifikasi resmi terkait keluhan Hotel Mataram. Follow @sudutpandang_jody untuk berita dan informasi kaum muslimin berikutnya. Ada yang baru, hotel-hotel di Mataram ditagih bayar royalti. Tamu bisa denger musik di TV kamar. Coba kayak gitu, aduh. Ini kalau kayak gini lama-lama kita ngedengerin musik dari TV di rumah bisa kena royalti. Udahlah, mungkin ditiadakan aja TV, terus radio,
alat-alat hiburan kayak gitu mungkin udah ditiadakan lagi, ditutup lagi pabriknya, udah nggak ada ngedenger musik lagi. Ini apalah negara kita ini ya. Aduh, bikin bingung mau maju apa mau mundur ini negara kita nih. Kalau kayak gini lama-lama nih pabrik elektronik terancam tutup. Aneh banget, hotel dapat tagihan royalti cuma gara-gara TV. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional mengirim surat ke seluruh hotel. Alasannya, di kamar hotel biasanya ada TV, dan TV tersebut menayangkan lagu atau musik. Lagu dianggap sebagai karya yang memiliki hak cipta, jadi diwajibkan untuk membayar royalti. Kalau dihitung, biaya ini bisa besar banget, apalagi kalau hotelnya memiliki ratusan kamar. Beberapa pengelola hotel protes karena mereka merasa TV sebenarnya hanya fasilitas bagi tamu, bukan untuk komersialisasi musik. Tapi di sini aku beneran bingung, bukannya acara musik yang disiarkan di televisi itu menjadi tanggung jawab stasiun TV tersebut. Kok di sini malah dibebankan di pengelola hotel? Menurutmu ini langkah adil buat melindungi musisi atau justru menjadi beban baru bagi hotel? Jangan lupa follow buat informasi menarik lainnya. Jadi gimana menurutmu? Barusan lihat di berita kalau puter musik di acara pernikahan wajib bayar royalti sebesar 2% dari total biaya produksi acara. Agak bingung ya, mau dibebankan ke siapa? Mau dibebankan ke pengantin kah? Atau mau kita penyelenggara acara yang tombokin? Agak membingungkan sih, karena selama kita puluhan tahun ini nggak pernah kejadian ya. Pengantin bebas-bebas aja mau pilih putar lagu apa gitu loh. Nah terus sekarang kita mau setor ke siapa, saya juga belum tahu sih lebih lanjut sih. Ya tolong pencerahannya mesti gimana ya. Untuk sekarang sih kita jalan keluar yang ada ya, kita nggak putar lagu Indonesia dulu. Kita putar lagu Mandarin kek, English kek, Thailand kek, India kek, apa kek gitu ya. Yang sesuai pengantin request aja dulu, tapi tidak berani putar lagu Indonesia dulu. Please kalau ada yang familiar, tolong pencerahannya, kita mesti gimana ya menanggapi kasus ini. Ingat ke kemarin Len, heboh 2,2 miliar royalti dibayarkan oleh Migacoan. Sekarang pertanyaannya, 2,2 miliar itu dibayar kemana? Apa nyampe ke musisi, pencipta lagu, atau entah nyangkut nih ke entah berantah mana gitu. Soalnya ini nih yang buat publik penasaran, musisi penasaran nih. Jangan-jangan sampai kayak zaman lebaran waktu kecil dulu, uang THR dipegang orang tua tapi nggak tahu kemana. Jadi memang betul, royalti itu wajib kita bayarkan karena supaya kita itu untuk menghargai musik di Indonesia, perkembangan musik di Indonesia, agar pencipta lagu dan yang lainnya itu bersemangat lagi gitu kan. Tapi yang pertanyaan publik adalah transparansinya bagaimana, pembayarannya seperti apa, penghitungannya seperti apa. Itu yang dipertanyakan publik. 2,2 miliar loh, itu kemana? Tidak tahu kita tuh kan, tidak ada diunggah kemanapun tentang pembayarannya itu dilakukan ke daerah mana, ke musisi yang mana. Itu yang harus ditanyakan. Di sini ada yang kayak Mbak Inem Jogja nggak takut nyetel lagu-lagu apapun, padahal dulu itu lagu-lagu itu jadi yang menyenangkan untuk hari-hariku. Sekarang itu aku jadi takut untuk nyetel lagu-lagu. Ini gimana nasib para penyanyi-penyanyi, para pencipta-pencipta lagu ini apabila serentak masyarakat Indonesia tidak menghidupkan atau menyetel musik? Tahu kan yang baru aja terjadi, hotel-hotel dimintain royalti sama LMKN hanya karena memiliki televisi di kamarnya. Dianggap televisi itu bisa disetel oleh konsumen yang ada di hotel tersebut dan mendengarkan musik-musik. Waduh, aku jujur sekarang aku kayak trauma ya. Kayak mau nyetel mendengarkan musik itu aku trauma gitu loh. Ya trauma, aku jadi takut. Ada yang sama nggak sih kayak lagu-lagu Indonesia ini kok jadi mengerikan ya? Aku tuh ada rasa khawatir nanti ke depannya para penyanyi-penyanyi,
para cover-cover lagu kehilangan pekerjaan di kafe-kafe karena takut terkena royalti, lalu penyanyi-penyanyi di kondangan. Apalagi guys, kok bisa bayangkan musisi Indonesia juga bakal hancur? Karena secara tidak langsung sebenarnya kita-kita ini salah satu yang bisa membantu untuk mempromosikan lagu-lagu mereka loh. Lah sekarang ada LMKN yang menagih-nagih royalti. Ini kan aku lah ya jadi takut loh, sumpah loh. Aku sekarang itu nggak pernah nyetel musik loh. Jadi ada rasa takut karena aku punya resto ya. Jadi takut juga nyetel TV yang ada musiknya gitu loh. Ada yang sama nggak sama aku? Piye toh iki LMKN iki piye toh?